Bapa di sorga, biarlah seperti pujian yang baru kami dengar. Kami mau meresponi seluruh anugerah demi anugerah yang telah kami rasakan pribadi maupun di dalam komunitas ini. Dengan berkata, Lord, here am I. Hidup ini kami mau letakkan di atas mezbah Tuhan. Supaya Tuhan boleh memakainya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dengan tujuan itu kado, begitu ya. Berarti kalau jemaat gereja yang ulang tahun, yang ngasih kado siapa? Pembicara tamunya ya. Cuman saya bingung, saya nggak bawa kado ini ya. Saya lupa bawa kado apa gitu ya. Tapi Bapak Ibu ketika kita bersama-sama mengingat, kalau kita berulang tahun merayakan kasih kebaikan Tuhan, maka yang harus menerima kado bukan kita. Yang menerima kado adalah yang menjaga, yang menolong dan memelihara kita, yaitu Tuhan. Maka kenapa tema hari ini adalah persembahan yang indah bagi Tuhan. Di dalam rangka 28 tahun sekaligus masa Advent ini, kita mau memberikan persembahan yang indah bagi Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaannya. Maka itu saya mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Matius 2 ayat pertama hingga ayat 12, saya bacakan bagi setiap kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan dibacakan bagi kita. Bapak Ibu, kalau ditanya persembahan yang indah bagi Tuhan, itu persembahan yang seperti apa? Nah, dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita merenungkan dua hal. Dua ciri persembahan yang indah bagi Tuhan. Saya berharap melalui pemaparan ini, kita boleh bersama-sama bukan cuma mendengar, tapi kita bersama-sama mengoreksi. Selama ini, sepanjang kira-kira 28 tahun, apakah kita sudah memberikan persembahan yang indah ini buat Tuhan? Kalau di dalam hasil koreksi kita secara pribadi, kehidupan kita, pelayanan kita, kita mendapati jawabannya masih kadang iya, kadang enggak. Biarlah di dalam kesempatan kembali memperingati kasih anugerah Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup buat Tuhan. Memberi persembahan yang indah bagi Tuhan. Apa cirinya? Yang pertama Bapak Ibu. Persembahan yang indah itu berarti dan berbicara pertama-tama
dan yang utama adalah hati yang terus-menerus terarah kepada Tuhan. Persembahan yang indah itu bukan berbicara pertama-tama adalah ekspresinya. Seringkali orang itu berpikir yang namanya persembahan itu selalu berbicara terkait dengan ekspresinya. Persembahan itu apa? Ya nanti kolekte gitu ya. Apalagi tadi Baktian 1 saya mendengar gereja punya big plan yang besar gitu ya. Ada banyak rencana-rencana. Maka jangan lupa gitu ya, transfer sebanyak-banyaknya gitu ya. Yang ini bukan pesan sponsornya dan ini juga bukan yang menjadi poinnya. Karena itu ekspresi saja. Seringkali kita berpikir yang namanya persembahan itu adalah wujud ekspresinya. Maka tidak heran ketika kita membaca bagian Matius pasal yang kedua ini, langsung di benak kita, oh jangan-jangan. Ini jemaat tuh kan sekarang sudah terbiasa menebak khotbah ya. Jangan-jangan nanti kita mau belajar. Memberikan emas, memberikan kemenyan, dan memberikan mur gitu ya. Kalau emas nggak mungkin nggak ditolak lah ya. Nggak mungkin gereja nolak. Kemenyan mungkin agak takut gitu ya. Ngapain ngasih kemenyan gitu ya. Sama mur. Oh mungkin diajari. Makna emas itu apa. Makna mur itu apa. Makna kemenyan itu apa. Bapak Ibu saya percaya itu penting. Bagi konteks Matius pada waktu itu. Karena persembahan itu adalah persembahan yang berharga. Tetapi sekaligus persembahan itu adalah persembahan yang simbolik sifatnya. Karena punya makna pengagungan kepada yang menerima. Saya sekali lagi mengatakan itu penting. Tetapi sebenarnya yang ditekankan di dalam nats ini bukan ekspresinya. Tetapi yang pertama-tama ditekankan adalah apa yang memotivasi orang-orang Majus itu memberikan. Apa yang menjadi dasarnya itu jauh lebih penting. Karena bukankah kita tahu ada orang memberi persembahan bukan di dalam ketulusan. Bukankah kita tahu ada orang memberikan persembahan bukan dalam kebenaran. Ada orang memberikan persembahan melalui keberdosaan hidup. Sehingga bukan persembahannya yang penting. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ya kok sampai mereka itu memberikan persembahan. Dan inilah yang Matius mau katakan yaitu adalah hati yang senantiasa terarah kepada Tuhan. Tahu dari mana bahwa konteks ini atau teks ini berbicara tentang hati yang terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca Matius 2, maka kita akan mendapati penulis yaitu Matius, itu seolah-olah menceritakan tentang dua kisah. Ada kontras di dalamnya. Yang pertama ditekankan adalah tentang orang-orang Majus dari timur. Yang diduga adalah dari sekitar Persia, Babilonia. Dan yang kedua yang kemudian menjadi kontras dari orang Majus ini adalah Raja Herodes, ahli Taurat, orang Farisi, dan sebenarnya semua orang Yahudi. Perwakilan mereka ini. Kontras apa? Yaitu kontras tentang pengetahuan seperti apa yang dimiliki. Kalau kita melihat orang Majus itu kenapa bisa tahu ya bahwa ada Raja Israel yang akan lahir. Mereka kok bisa tahu? Bahkan mereka itu tahu ini bukan cuma sekedar raja lokal. Karena kita tahu pada zaman tersebut banyak bangsa, banyak raja yang masing-masing akan menyembah rajanya sendiri. Masing-masing akan menghormati kerajaannya sendiri. Tapi kalau sampai terjadi lintas, maka mereka tahu ini kualitasnya lebih. Tahu dari mana bahwa ada raja bukan sekedar raja Israel. Tetapi bisa dikatakan pemimpin dunia. Sampai membuat orang Majus jauh-jauh datang dari timur. Untuk kemudian mempersembahkan sesuatu bagi raja tersebut. Nah ada dugaan Bapak Ibu. Ada dugaan. Disebut dugaan karena memang teks tidak secara eksplisit memberitahu kita. Dugaan yang pertama adalah karena orang-orang Majus ini adalah ahli di dalam perbintangan. Sehingga ketika mereka melihat bintang-bintang itu, memang Tuhan tuh seolah-olah memberikan sebuah tanda khusus, ciri khusus. Sehingga melalui bahasa kita sekarang, wahyu umum. Orang ini melihat, ini bintang ini khusus. Ini bintang tidak seperti bintang biasanya. Bintang ini menandakan ada sebuah peristiwa ajaib
yang akan terjadi. Sehingga dugaan pertama ini membuat orang-orang Majus itu yang melihat fenomena alam. Mereka sadar ada sebuah hal yang harus mereka responi. Sehingga kemudian mereka jauh-jauh datang, jauh-jauh mencari. Ini dugaan yang pertama. Tetapi ada dugaan kedua yang mengatakan begini, kalau sekedar bintang kok rasanya tidak terlalu kuat ya. Untuk mendorong orang itu sampai crossing, lintas area. Apalagi mereka menempuh perjalanan yang jauh dan penuh dengan bahaya. Sekali lagi di zaman itu belum ada penerbangan. Belum ada fasilitas transportasi yang baik. Perjalanan lintas negara seringkali mengandung ancaman bahaya perampokan. Sehingga kalau cuma sekedar ngikuti bintang, kok rasanya bukan itu. Tapi ada sesuatu hal yang lain. Tentu bintang itu penting karena bagaimanapun teks mengatakan mereka mengikuti bintang. Tetapi yang mendorong mereka bukan sekedar bintang. Tetapi mereka memang punya pengetahuan tertentu bahwa ada sebuah keyakinan dan kepercayaan. Raja dunia itu akan lahir. Dari mana kepercayaan itu? Nah Bapak Ibu para penafsir sepakat dan melihat kemungkinan terbaiknya adalah ada orang-orang Israel yang pada waktu zaman pembuangan itu mereka dibuang di daerah Babilonia dan Persia. Mereka yang gak sempat pulang. Mereka yang tetap tinggal di sana. Tetapi mereka yang kemudian mereka berdosa, mereka dibuang, mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka bertahan di dalam iman keyakinannya. Keyakinan apa? Bahwa suatu hari ada utusan Allah. Ada Mesias, Allah pencipta langit bumi akan mengutus dia untuk memerintah Israel. Tapi juga seluruh dunia. Nah pengetahuan itulah yang ada di sekitar orang-orang Majus itulah yang membuat mereka melihat tanda alam dan pengetahuan yang ditambahkan dari nubuatan ini membuat mereka melihat pas ya, sinkron. Itu yang kemudian menggerakkan mereka mau menempuh perjalanan dan memberikan persembahan. Nah ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Majus. Saya tuliskan dengan satu kesimpulan, terbatas. Alam bisakah menyatakan sesuatu tentang Tuhan? Bisa. Bapak Ibu yang punya tipe spiritualitas naturalis. Saya percaya Bapak Ibu yang model seperti ini ketika melihat alam dimanapun. Bahkan melihat tanaman yang mungkin ada di rumah. Melihat bunga yang mekar Bapak Ibu bisa berkata, wah how great is our God. Saya bukan tipe naturalis. Dan seringkali bergumul ketika ada acara retreat. Lalu ada satu kebiasaan yang seringkali retreat dilakukan adalah alone with God. Sendiri bersama dengan Tuhan, menikmati alam, mengucap syukur. Gitu ya. Orang naturalis ketika lihat gunung gitu ya, mereka bisa berkata, bisa menangis, bisa memuji Tuhan. Saya lihat gunung ya lihat gunung gitu ya. Tapi bagaimanapun ketika saya melihat gunung ya cuma sekedar gunung. Tapi di situ saya tetap melihat bahwa keren ya. Kok bisa seperti itu ya? Melihat langit yang cerah kok bagus ya. Melihat laut kok indah ya. Dan semua pengetahuan itu ketika kita melihat ada keindahan. Ada keteraturan, ada presisi, dan ada fungsi. Kita tahu ini bukan kebetulan. Dan disitulah saya dan setiap kita mungkin yang lain akan berkata semua ini diciptakan oleh Tuhan. Alam bisa memberitahu, tapi terbatas. Tuhan yang seperti apa? Alam tidak bisa memberitahu kita. Wahyu umum tidak cukup untuk menjelaskan Tuhan yang seperti apa bagi kita. Sehingga kalau dikatakan sekali lagi, pengetahuan yang dimiliki orang Majus terbatas. Bahkan ketika mereka pun punya pengetahuan tentang nubuatan mesianik. Sekali lagi, itu bukan berakar dari tradisi mereka. Mereka cuma mendengar dari kata orang. Dan itu terbatas. Coba kita bandingkan dengan orang-orang Yahudi.
yang diwakili oleh Raja Herodes, ahli Taurat dan orang Farisi. Bukankah mereka sudah menyimpan dokumen itu lama? Sehingga ketika orang Majus datang tanya, katanya ada raja ya. Rajanya keren, rajanya dunia. Kira-kira di mana dia lahir? Mereka membongkar, bukan? Mereka mencoba membaca kembali kitab nabi-nabi. Dan menemukan mereka sudah punya itu dari awal. Sekali lagi, punya itu dari awal. Dan yang kedua, bahkan diberikan kepada bangsa Israel. Itu dimiliki mereka, menjadi warisan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang punya pengetahuan yang cukup, orang yang selama ini sudah dinyatakan kebenaran kepadanya, justru tidak sadar, justru tidak peka. Bahkan kalau kita perhatikan, Matius menulis dengan cantik sekali. Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem terkejut. Terkejut mungkin dalam bacaan kita kaget begitu Bapak Ibu ya. Apalagi dengan bahasa hiperbola, bukan cuma Herodes yang kaget, seluruh Yerusalem. Saya percaya ini maknanya hiperbolik. Yang artinya betul-betul keterkejutannya itu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu ketika saya mencoba meneliti, terkejut yang seperti apa sih? Ini bukan cuma terkejut, gitukah? Tetapi keterkejutan yang mempunyai unsur, ada ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan di dalamnya. Maka kalau kita memperhatikan dan membandingkan dengan terjemahan-terjemahan di dalam bahasa Inggris, akan diterjemahkan troubled. Bukan surprise, troubled. Yang artinya pada waktu mereka mendengar itu sesuatu yang tidak mengenakkan mereka. Sesuatu yang membuat mereka tidak senang. Bahkan bukankah kita bisa melihat dengan jelas ketika pada akhirnya Majus itu tidak kembali. Apa yang dilakukan Herodes? Membunuh. Kenapa membunuh? Troubled. Dia jealous. Dia benci. Dia marah. Terhadap apa? Apa yang Allah kerjakan dalam dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau boleh disimpulkan menjadi sebuah kalimat. Orang yang tidak mengarahkan hidup pada Tuhan, itu bukan sekedar tidak peka. Pasti Bapak Ibu, kalau kita tidak mengarahkan hidup pada Tuhan, meskipun ada firman Tuhan, meskipun kita tidak kekurangan akses untuk mengetahui kebenaran, kita nggak peka. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Tetapi orang yang tidak mengarahkan hidup pada Tuhan, itu justru akan kontra terhadap kebenaran. Akan troubled, akan bermasalah ketika Allah sedang menyatakan kebenarannya. Dia nggak bisa mendukung, dia nggak bisa kemudian dengan tunduk dan berkata, ya Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Dia ingin kehendaknya yang terjadi. Inilah gambaran orang-orang Yahudi yang diwakili oleh Raja Herodes, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tidak mengarahkan hati. Sehingga meskipun sekali lagi akses itu mereka miliki, mereka nggak peka. Bahkan ketika itu kembali disingkapkan bagi mereka, mereka marah dan mereka menentang kebenaran tersebut. Maka pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, hidup kita apakah sedang berusaha untuk selalu terarah kepada Tuhan dan kepada firman-Nya? Hari ini ketika kita beribadah seperti ini, apakah ini dalam rangka wujud? Saya ingin mengarahkan hidup saya hanya kepada Tuhan. Sehingga saya datang beribadah mencari Tuhan supaya saya tahu apa, siapa Dia dan apa yang Dia kehendakinya di dalam kehidupan saya. Atau sebenarnya ini cumalah topeng. Ini cumalah penutup wajah kita untuk membuat kita merasa tenang karena kita sudah beribadah. Sementara yang kita kerjakan sehari-hari dalam kehidupan ini adalah agenda kehidupan kita pribadi. Tanpa kita peduli mau Tuhan itu apa. Apakah sudah setiap waktu, setiap hari, ketika Tuhan itu masih memberikan kita kehidupan, kita tuh selalu berkata, Tuhan, kalau waktuku belum selesai,
itu artinya Tuhan masih punya rencana bagi saya. Lord, here am I. Apakah seperti itu yang terjadi? Tapi kalau ditanya hidup yang terarah pada Tuhan dan yang terarah pada firman-Nya itu modelnya seperti apa? Izinkan saya menyimpulkan di dalam 2 ciri Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang hidupnya terarah pada firman itu akan belajar firman Tuhan. Mencoba masuk ke dalam firman, bercermin dari firman Tuhan, mengevaluasi hidupnya dan kemudian berupaya di dalam anugerah Tuhan menghidupi firman Tuhan tersebut. Sehingga kita hidup dituntun oleh firman Tuhan. Ini ciri pertama. Hidup orang yang terarah pada Tuhan. Apakah kita belajar firman dengan tujuan adalah mau dibentuk? Apakah kita belajar firman dengan tujuan Tuhan? Hidupku masih jauh. Bapak Ibu, setiap kali saat teduh, ada enggak perasaan itu? Setiap kali saya baca firman Tuhan, satu perasaan awal saya, Tuhan, sekolah sudah sampai S2, belajar firman Tuhan, tapi kok semakin hari, semakin kelihatannya itu jauh. Bukan semakin kelihatannya semakin, wah semakin hebat ya saya ya. Lumayan juga loh, semakin baik. Tapi merasa semakin hari semakin jauh, seolah-olah Tuhan kapankah saya betul-betul bisa melakukannya. Mungkin secara perilaku yang nampak kelihatan baik. Tapi saya tahu siapa diri saya. Saya tahu apa yang dalam pikiran dan hati saya. Seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Maka saya sangat bisa mengimani ketika membaca tulisan Paulus. Celakalah, aku orang berdosa. Apakah itu yang kemudian membuat kita membuka hati kita dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan tolong aku. Bentuk hidupku. Bapak Ibu, saya percaya kita tidak bisa mengubah diri kita. Yang bisa kita lakukan, menaruh hidup kita di tangan Tuhan dan membiarkan Dia yang mengubah kita. Ini ciri pertama. Dan ciri yang kedua adalah belajar untuk melihat konteks kehidupan kita yang ada di sekeliling kita. Dan kemudian mencoba mengevaluasinya berdasarkan terang firman Tuhan. Ketika berbicara terkait dengan pekerjaan, saya percaya Bapak Ibu, pekerjaan jadi bisnismen, pekerjaan jadi profesional ketika kita cari di dalam Alkitab enggak ada. Yang ada dalam Alkitab pekerjaan cuma satu, hamba Tuhan, rohaniwan. Ayo semua serahkan diri jadi hamba Tuhan, masuk sekolah Alkitab. Tentu bukan seperti itu, bukan. Kalau kita mencoba mencari bagaimana ya hidup di tengah-tengah budaya TikTok, budaya populer saat ini, tentu Alkitab tidak langsung secara eksplisit memberitahu kita. Maka disitulah kita perlu melihat budaya-budaya yang ada. Kita perlu kemudian dengan terang Alkitab yang sudah kita pelajari itu mengevaluasinya. Apakah budaya-budaya yang sedang terjadi ini sejalan dengan kebenaran Tuhan? Tidak bertentangankah? Atau justru melawan dari kehendak Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang peka. Ketika melihat sesuatu kita bisa sadar. Mungkin ada something wrong dengan hal ini. Siapa di antara kita ketika kita sedang terlibat di dalam pekerjaan kita tuh betul-betul menyadari Tuhan. Pekerjaan ini pun adalah milik Tuhan. Maka saya perlu masuk ke dalam pekerjaan ini. Bekerja dengan serius seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk apa? Menebus pekerjaan ini. Supaya segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Itu orang yang hidupnya terarah kepada Tuhan. Kepada firman-Nya. Sehingga saya percaya yang harusnya kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Moto hidup kita mungkin seperti perkataan Paulus. Jika aku makan, jika aku minum, jika aku melakukan segala sesuatu yang lain. Aku melakukannya untuk Tuhan. Inilah orang yang hidupnya terarah pada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa sih ciri persembahan yang indah kepada Tuhan? Persembahan yang indah yang kedua adalah berbicara terkait dengan persembahan hidup. Persembahan hidup yang artinya apa? Kita aktif memberi diri kita
kepada Tuhan. Kita aktif mengarahkan hidup kita menjalankan akan kehendak-kehendaknya. Kita aktif hidup di dalam kebenaran Tuhan dan membiarkan diri kita tenggelam di dalam kebenarannya. Dan bukan cuma sekedar persembahan hidup. Saya tuliskan, persembahan hidup ya berdasarkan iman. Persembahan yang indah itu adalah ketika kita mau memberikan diri kita. Memberikannya dengan iman. Kenapa kok dikatakan memberikan dengan iman? Karena satu hal Bapak Ibu. Ketika cuma berbicara tentang mempersembahkan hidup, mungkin kita berkata, oh ya gak apa-apa, saya juga mau kok mempersembahkan hidup buat Tuhan. Karena masing-masing kita punya bayangan, kalau persembahan hidup buat Tuhan, nanti jalan cerita hidup saya jadi begini. Dan seringkali yang kita bayangkan, yang indah-indah, yang baik-baik. Padahal dalam realitanya, ketika kita betul-betul mempersembahkan hidup bagi Tuhan, gak seindah yang dibayangkan. Tidak seperti yang diekspektasikan. Betul kan? Sehingga disitulah kita perlu mempersembahkan hidup dengan iman. Sehingga meskipun segala sesuatu yang terjadi tidak seperti bayangan kita. Kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku tetap mempersembahkan hidupku. Karena aku punya dasar yang kuat untuk percaya bahwa ini bukan jalan yang keliru. Dan itulah yang kita lihat Bapak Ibu dari kehidupan orang-orang Majus, Bapak Ibu. Saya bisa katakan orang Majus ini sebenarnya punya potensi untuk kecewa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika mereka melihat dan mereka percaya bahwa yang lahir ini raja. Nggak heran Bapak Ibu, bintang kan nggak bisa memberitahu raja yang di mana, raja yang bagaimana. Sehingga nggak heran pertama kali ketika mereka sadar ini raja, mereka cari di istana. Dan apa yang terjadi? Kata orang Jawa, kecelek. Ada nggak raja yang lahir? Nggak ada. Itu satu Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah bintang itu akhirnya menuntun mereka. Pergi kemana? Bukan ke istana. Ke rumah biasa. Ketemu dengan siapa? Bukan orang, anak yang kemudian punya lingkaran holo di belakangnya yang menandakan orang suci. Bukan, anak biasa bersama ibunya. Sebuah deskripsi yang umum sekali. Sudah bisa membayangkan enggak? Berharap ketemu calon penguasa dunia, ketemunya orang yang biasa-biasa. Mungkin sedikit gambaran yang bisa membawa kita merasakan itu adalah kalau kita teringat kepada beberapa periode pemilu yang lalu. Ketika ada orang-orang yang berkata, calon presiden kok kurus, ceking gitu. Orang kan bisa berkata, iya ya, kalau yang jadi presiden badannya kayak saya gitu ya. Ini bukan promosi Bapak Ibu ya, saya enggak jadi capres ya. Maka saya pilih saya daripada saya nyebut yang berkerut dan rambut putih kan ya. Yang mending saya pakai diri saya saja kan ya. Kan modelnya kalau gagah, badannya besar, suaranya ngebas, berwibawa. Kita bisa berkata, keren nih. Rasanya bangga kalau punya presiden kayak gitu. Dibandingkan dengan orang yang kurus, ceking gitu ya. Suaranya kalau ketawa, ho 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 gitu kan ya. Orang bisa berkata, aduh masa presiden kayak begitu. Nah kira-kira modelnya seperti itu Bapak Ibu. Sadar lihat ini mau nyebar aja yang keluar. Cuman anak biasa, dengan ibu biasa. Tapi yang menarik firman Tuhan mengatakan apa? Orang Majus itu sangat bergembira. Bukan cuma bergembira loh, sangat bergembira. Ketika apa? Ketika bintang itu mengarahkan mereka di rumah itu. Dan apakah pada waktu selesai bintang itu mengarahkan, lalu ketemu mereka menjadi kecewa? Enggak, mereka tetap sangat bergembira. Tahu dari mana? Karena respon pertamanya adalah sujud menyembah. Kenapa ya mereka kok enggak menjadi kecewa ketika hidup tidak seperti ekspektasi mereka? Jawabannya iman. Iman. Iman jangan bayangkan berarti mereka langsung mengakui anak itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Yang dimaksudkan iman adalah begini Bapak Ibu. Ketika mereka meskipun belum melihat ujung akhirnya.
Mereka belum melihat sang anak ini duduk di tahta. Mereka belum melihat itu. Tetapi semua tanda-tanda yang mengitari mereka. Semua bukti-bukti yang ada di tangan mereka mengarah kepada satu tujuan yang sama. Sehingga di situ mereka berkata, I trust. Saya percaya bahwa inilah yang dimaksudkan raja itu. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mereka punya beberapa data, informasi awal dari orang-orang Yahudi di tanah mereka. Mereka punya pengetahuan tertentu tentang bintang yang mengarahkan mereka bahwa ini peristiwa ajaib, peristiwa besar. Dan mereka punya konfirmasi dari nubuatan orang Yahudi. Oh memang benar, hal tersebut akan terjadi. Data-data yang mereka miliki membuat mereka melihat bahwa ya ini penggenapannya. Meskipun belum nampak seperti yang mereka sangka dan kira. Mereka tetap mau percaya dengan dasar-dasar yang mereka miliki. Itu iman. Bapak Ibu, iman itu bukan berarti sudah tahu persis pasti. Kalau sudah tahu persis pasti itu bukan iman Bapak Ibu. Iman itu ketika kita tuh melihat beberapa hal yang sangat jelas dinyatakan. Merujuk kepada satu kesimpulan yang terbaik. Dan kemudian kita berkata, saya percaya itu iman. Maka kalau ditanya misalnya di dalam studi apologetika, kenapa kita bisa percaya Yesus bangkit? Kalau percaya Yesus mati itu mudah sekali karena kita melihat semua orang mati. Tetapi kalau percaya ada orang mati yang bangkit, saya percaya setiap kita di zaman ini tidak pernah punya pengalaman melihat orang mati kemudian bangkit. Kalau orang setengah mati kemudian bangkit, mungkin kita pernah. Tapi kalau sudah mati kemudian bangkit, belum pernah. Sehingga apa dasar kita percaya bahwa kebangkitan itu benar-benar ada? Maka bukankah kita bisa melihat para murid awalnya juga nggak percaya. Apa yang membuat mereka percaya? Satu, kubur kosong. Betul-betul kubur kosong. Dua, ada penampakan malaikat, penampakan surgawi yang memberitahu mereka. Kamu cari apa? Yesus yang kamu cari sudah bangkit. Tiga, pada akhirnya mereka berjumpa sendiri dengan Yesus di dalam berbagai macam event. Ada yang mendengar dan melihat, ada yang bahkan menyentuh, ada yang punya pengalaman makan bersama, ada yang mendengar Yesus mengajar, ceramah sambil berjalan, sampai kemudian mereka tercelikan ketika Yesus memecah-mecah roti. Pengalaman penampakan badaniah itulah yang kemudian mereka alami. Sehingga pada akhirnya murid-murid melihat kuburnya kosong. Kita bukan mencuri. Orang Romawi juga nggak mencuri. Orang Yahudi juga nggak mencuri. Lalu ada malaikat yang menyatakan Yesus sudah bangkit. Dan yang ketiga Yesusnya sendiri mengatakan dia sudah bangkit seperti yang dinubuatkan dia sendiri. Bahkan ketika para murid tidak percaya, Yesus berkata, nih silakan masukkan luka, tanganmu di luka bekas pakuku, baik di tangan maupun di lambung. Sehingga pada akhirnya mereka percaya. Dan bukankah hari ini ketika kita percaya, apa yang menjadi dasar kita? Saksi mata. Dan kita melihat perubahan murid-murid yang awalnya takut menjadi pemberani, yang awalnya musuh, pemberontak, menjadi pengikut Yesus yang mau mati martir buat dia. Kita nggak melihat kebangkitannya, tapi kita memegang bukti-bukti yang ada dan mengarah kepada satu titik. Sehingga disitulah kita berkata, aku percaya. Itu beriman. Nah, bagaimana kalau di dalam kehidupan keseharian beriman tersebut? Sama Bapak Ibu. Ketika kita dipanggil, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Oh pasti lancar Tuhan. Enggak. Karena Tuhan sendiri berkata, harus sangkal diri, harus pikul salib. Serahkan dirimu. Apakah akan lurus jalannya? Enggak. Karena Yesus sendiri berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu apa yang membuat kita kemudian bisa berkata, oke Tuhan, aku tetap mempersembahkan diriku kepadamu. Jawabannya cuma satu, iman. Iman. Apa dasar iman? Kita tetap mau mempersembahkan hidup kita. Meskipun kita tahu hidup ini tidak seperti yang kita bayangkan dan ekspektasikan. Jawabannya adalah karena kita punya bukti-bukti di sekeliling kita. Bukti apa?
bukti tentang karya penebusan dan pemeliharaannya atas hidup kita. Bukti bahwa Allah itu begitu mengasihi sampai peristiwa Natal terjadi. Sampai Allah itu rela menjadi manusia, mengintervensi sejarah. Dia datang dalam tubuh jasmania untuk memberitahu kita apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dia lahir, dia datang, dia menyatakan dirinya bagi setiap kita. Jelas di dalam sejarah, bukan mitos, bukan khayalan. Dia menyatakan dirinya, bahkan menyatakan kasihnya dalam bentuk pelayanan-pelayanan. Sehingga yang bisa menyaksikan akan kasih Tuhan, banyak orang. Yang bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup mereka, banyak orang. Itu yang Tuhan kerjakan. Bahkan Bapak Ibu, bukti terbaik, karya kayu salib. Dia bukan cuma berkata mengasihi, tapi dia buktikan dengan jelas, dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Mengorbankan hidupnya bagi kita. Bahkan menanggung dosa-dosa kita. Supaya kita yang awalnya adalah seteru Allah yang harusnya dimurkai. Tapi kini Allah memeluk, merengkuh, menyelamatkan setiap kita. Karena kita dijadikan anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga gambarannya Bapak Ibu ketika kita sadar siapa kita sih. Orang berdosa. Yang lahir sudah berdosa. Yang hidupnya melakukan dosa. Dan suka dengan dosa. Bapak Ibu, hidup saya, hidup orang berdosa. Saya ingat waktu saya kecil Bapak Ibu. Saya tuh memutuskan diri gak mau jadi orang Kristen. Kenapa Bapak Ibu? Jadi orang Kristen tuh membosankan. Saya dididik oleh keluarga yang taat kepada Tuhan, dididik dengan baik. Tapi saya lihat jadi orang Kristen kok gak keren ya. Kok gak maco ya. Orang Kristen tuh harus nyapa orang dengan senyum. Terus katanya apa? Shalom, puji Tuhan, haleluya, amin. Kok rasanya gimana gitu ya. Gak ada keren-kerennya. Kalau dilukai orang harus berkata apa? It's okay, God bless you. Kan lebih keren kalau dilukai orang gimana? Idiom, senggol, bacok. Kan keren loh ya. Sehingga saya memutuskan Bapak Ibu. Enggak jadi orang Kristen yang baik lah. Di hadapan orang tua, di hadapan guru, tetap pasang topeng Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya enggak dihukum. Tapi teman-teman saya tahu siapa saya. Teman-teman tahu saya kenakalan saya. Satu hal yang saya ingat Bapak Ibu. Saya panggil teman-teman SD saya dengan sapaan Jawa Timur yang tidak sopan kalau disebut. Saya panggil belakangnya aja ya, CUK. Ya. Atau yang dia nyebut COK gitu ya. Sehingga saat ini Bapak Ibu saya paling malu kalau ketemu teman SD saya. Pernah ketemu gitu ya. Samuel kan, SD ini kan, teman saya kan. Dia bisa sebut nama saya nggak bisa sebut nama dia. Kan dalam benak saya cuman CUK. Namanya siapa ya? Kok CUK yang gitu? Gak ingat apa-apa Bapak Ibu. Dan itu saya memutuskan diri saya memang mau nakal. Dan ketika itu terjadi bangga. Daripada Shalom mending CUK kan. Lebih keren. Hei CUK. Oh keren kan. Daripada hei Shalom. Waduh, kok rasanya gimana? Saya justru mempersembahkan hidup saya kepada dosa. Tapi saya model seperti ini Bapak Ibu. Tuhan tangkap. Saya nggak mau ikut retreat, terpaksa ikut retreat. Sepanjang sesi nggak pernah dengarkan khotbah. Saya pakai Alkitab cetak itu ya. Saya coret-coret halaman-halaman kosong. Sampai Bapak Ibu karena sesi kalau retreat kan banyak tuh. Sampai halaman kosong yang di depan tuh habis. Halaman-halaman sekitar Alkitab tuh sudah banyak yang penuh dengan coretan-coretan. Sampai bagian peta Alkitab tuh Gunung Semeru masuk sana Bapak Ibu. Gunung Semeru, Gunung Salak, gunung apapun masuk di sana. Kenapa? Saya tambahin semua gunung-gunung yang ada sungai-sungai saya tambahin semua. Semua tuh. Sampai malam terakhir saya tahu. Saya karena terbiasa dalam latar belakang keluarga Kristen saya tahu. Ini malam KKR. Kalau dulu bahasa saya, ini malam nangis-nangisan. Jadi prinsip saya satu. Jangan nangis. Pasti kamu tidak bertobat. Jadi prinsip saya nggak mau nangis. Saya nggak dengar khotbah.
Alkitab saya sobein Bapak Ibu. Saya buat gulungan kertas kecil-kecil. Sepanjang sesi saya lemparin teman-teman saya. Saya modalin teman-teman saya yang lain mau pakai Alkitab saya sobein. Saya modalin dengan senjata Bapak Ibu. Untuk mengganggu sesamanya. Sampai hamba Tuhannya kemudian berkata, mari kita tundukkan kepala. Dalam hati saya berkata, yes, puji Tuhan. Puji Tuhannya nakal. Puji Tuhan apa? Tidak dengar khotbah pasti tidak tobat. Tapi ketika saya tunduk kepala, Tuhan sapa saya secara pribadi. Ada suara yang berkata-kata dalam hati saya. Dan untuk pertama kali, saya itu bisa flashback hidup saya. Dan saya menangisi semua yang saya kerjakan. Saya berkata, Tuhan, celaka, aku celaka. Aku berdosa. Tapi di tengah-tengah ketika saya sadar saya sudah adalah orang-orang celaka. Saya adalah orang yang pantas untuk dimurkai. Bahkan saya tidak menjaga firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku mau mengasihi engkau. Bapak Ibu saya percaya pengalaman itu bukan pengalaman individu saya. Itu pengalaman setiap kita bukan. Orang-orang yang senantiasa menaklukkan diri di dalam dosa. Tapi apa yang Allah kerjakan? Dia tangkap kita. Dia bekerja aktif. Seperti Natal, dia intervensi secara dunia. Dan bukankah dia intervensi hidup setiap kita secara pribadi. Dia tangkap kita, orang-orang berdosa. Dan dia mau pelihara kita. Dia mau sertai kita. Dia mau pimpin, dia mau gandeng, dia mau tuntun tangan setiap kita. Sehingga dengan kesadaran bahwa dia sudah mengasihi kita begitu rupa. Sehingga Paulus menuliskan dalam Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bersama-sama dengan dia. Kalau Yesus sendiri sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Apa sih yang dia serahkan. Untuk memastikan kita hidup di dalam dia. Dan hidup bagi dia. Sehingga sekali lagi meskipun hidup itu berat. Tapi bukankah dengan melihat kembali kepada karya keselamatan yang dia kerjakan. Kita tahu kita di tangan yang aman. Kita di tangan yang benar. Tapi dia juga memelihara kehidupan setiap kita dari waktu demi waktu. Saya percaya kalau kita diminta untuk menuliskan kesaksian kita. Coba ingat baik-baik pengalaman-pengalaman kita. Kalau kita hari ini masih bisa hidup. Di tengah-tengah banyak orang yang pada waktu pandemi COVID meninggal. Kenapa? Saya menyadari Bapak Ibu, saya bukan orang yang sangat jaga prokes. Pakai masker ini bergumul sekali. Suruh diem di rumah, gak tahan, pengen keluar. Meskipun harus menjaga diri, jujur bukan sangat orang yang sangat jaga prokes. Tapi kok bisa ya, tetap gak kena. Kok bisa ya, tetap hidup. Kok bisa ya, tetap melayani. Setiap kali merenung itu, setiap kali buka mata, setiap kali sudah mulai tenggorokannya, kok gak enak ya, wah, pasti kena COVID ya. Tes, negatif. Bapak Ibu selain bersyukur, puji Tuhan masih negatif. Berarti masih boleh keluar ya. Karena peduli lindunginya belum hitam. Tapi selain itu Bapak Ibu ketika saya diam merenung, saya tanya Tuhan, kenapa sih? Tuhan, kenapa? Pemeliharaannya, penjagaannya, penyertaannya. Yang akan diberikan bagi setiap kita untuk apa? Kita memang terus hidup bagi dia. Supaya melalui hidup kita, berkatnya bukan cuma kita rasakan, tapi kita bisa bagi orang lain. Penyertaan itu diberikan bagi setiap kita, orang-orang yang mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Supaya Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Dan Bapak Ibu pemeliharaannya, pemeliharaan yang tidak pernah salah. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini dan mungkin ke depan, tahun-tahun ke depan mungkin bukan tahun-tahun yang kita ekspektasikan.
Hidup kita bukan hidup yang mungkin seperti yang kita inginkan. Firman Tuhan ingin mengajar kita dan mengingatkan kita. Tetap persembahkan hidup. Tetap hidup di dalam Tuhan. Dasarnya apa sih? Apa yang membuat kita tetap mau? Ingat karya kasih-Nya bagi kita. Dan ingat bagaimana Dia memelihara kita. Supaya kita bisa berkata, Tuhan, aku persembahkan hidupku jadi persembahan yang indah. Pakailah jadi berkat buat yang lain. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu kisah dan saya sungguh minta maaf, banyak orang yang sudah tanya saya, Pak, kisahnya di mana? Saya catat tapi saya lupa tanya sumbernya. Saya lupa catat sumbernya. Jadi sekarang saya cari lagi buku saya nggak nemu sumbernya di mana. Tapi menceritakan tentang satu keluarga, laki-laki dan perempuan, suami istri, punya 3 anak yang mapan hidupnya di Amerika bertahun-tahun yang lalu. Dan ketika mereka sampai satu titik sudah hidup sukses, makmur, suaminya satu kali berkata kepada istrinya, aku cerita jujur ya sama kamu, aku merasa dipanggil jadi hamba Tuhan. Bahkan aku mau mempersembahkan hidupku jadi misionaris. Sudah berkeluarga, sudah mapan. Dan dia mau meninggalkan semuanya. Istrinya orang Kristen yang baik, bergumul sekali. Loh, terus nanti hidup ini bagaimana? Apalagi jadi misionaris, pergi ke tempat yang lain. Maka mereka sekeluarga berlutut, berdoa bersama dengan anak-anak. Dan suaminya yakin. Maka istrinya kemudian berkata, oke, saya juga rasa Tuhan panggil kamu. Serahkan. Dia belajar, dia mempersembahkan hidupnya. Sampai kemudian dia pelatihan misi, diutus pergi ke negara, ke daerah yang belum ada orang yang mendengarkan Injil di sana. Dan yang terjadi apa? Orang yang mengantar itu menerima kabar. Tidak tahu bagaimana cara mengirim pesannya. Bahwa misionaris ini mati dimakan orang suku tersebut. Istrinya bergumul sekali berkata, Tuhan katanya kalau hidup ini dipersembahkan kepada Engkau. Tuhan akan kemudian pelihara, Tuhan akan jaga. Kenapa kok suamiku mati? Dia hidup dengan pertanyaan yang dia tidak pernah tahu jawabannya. Tapi bertahun-tahun setelah itu, anak yang besar kemudian berkata, Ma, aku juga merasa Tuhan panggil aku. Mau jadi apa? Jadi misionaris. Kemana? Ke tempat apa pergi? Hati ibu mana yang kemudian tidak hancur kalau suami aja sudah dipanggil pulang, sudah mati. Apa jaminan bahwa anaknya akan selamat? Anaknya pergi sekolah, pergi ke sana, dengar berita kabar, mati juga. Ibu ini semakin hancur hatinya, dia bertanya, hidupnya selalu penuh dengan pertanyaan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Berselang berapa tahun, anak yang kedua berkata, aku juga mau melakukan hal yang sama. Ibunya speechless, tidak bisa berkata apa-apa. Dia cuma berkata, nak kamu yakinkah? Kamu lihat papamu, kamu lihat kakakmu sudah mati. Dia berkata, aku yakin. Anak ini studi, berangkat, dan mati. Tinggal ibu dan anak terakhir. Anak ini beranjak dewasa. Dan kemudian dia berkata pada mamanya, Ma, izinkan aku ya juga mengambil langkah yang sama. Mamanya nangis. Mama cuma nangis. Mama masuk kamar, dia berlutut dan dia berdoa, Tuhan, apa sih rencanamu? Masa jalan hidupnya harus begini? Tuhan, apakah ini memang kehendak-Mu? Dan ketika si anak itu cerita pergumulan hidupnya, si mama tahu dengan jelas, iya memang anak ini juga dipanggil. Maka mamanya melepaskan dengan berat hati. Studi, diutus, dan terdengar kabar. Si anak mengirim kabar, Ma, aku hidup. Mama cepat datang ke sini. Wah, hati mamanya senang. Dia berkemas-kemas. Dia diantar untuk mengunjungi anaknya yang hidup. Dan ketika dia datang, dia disambut oleh suku itu dengan pesta yang besar sekali. Dan dalam keterbatasan bahasa, kepala suku itu yang sudah tua itu cerita. Kepala suku yang sepuh cerita sambil menunjukkan 3 foto. Foto yang pertama adalah foto keluarga ini lengkap, papa, mama, 3 anak yang kecil.
Foto kedua adalah tinggal mama dan 3 anak yang sudah beranjak dewasa. Foto ketiga adalah foto si mama dan 2 anak. Kepala suku itu setiap kali sudah bunuh orangnya, makan dagingnya, dibongkar barangnya. Dia nemukan foto yang dia lihat-lihat dalam keterbatasan budayanya dia, kok mirip. Sampai kemudian dia bertanya begini, kalau sampai yang terakhir datang, saya nggak bunuh dulu. Saya mau tanya, kenapa sih kok dia tetap mau datang? Dan itulah yang terjadi. Ketika anak ketiga datang, ditangkap dengan keterbatasan bahasa, berbulan-bulan lamanya diinterogasi. Sampai akhirnya si anak itu memberitakan Injil. Ada Tuhan yang meninggalkan surganya yang mulia, mau berkorban nyawa untuk engkau dan seluruh suku. Dan kepala suku itu pada akhirnya percaya karena apa? Dia bukan cuma melihat kebenaran tersebut, teori. Tapi dia melihat kehidupan sungguh-sungguh dari hamba Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya, meninggalkan kenyamanan, ketaatan kepada Tuhan untuk melayaninya. Sehingga satu suku ini akhirnya percaya Yesus. Dan disitulah kepala sukunya dengan keterbatasan bahasa berkata, terima kasih karena engkau sudah mempersembahkan keluargamu demi Injil sampai di suku ini. Dan di hari itulah si mama akhirnya mendapat jawaban. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan punya rencana yang tidak pernah salah. Tuhan pelihara, ya. Tapi mungkin bukan seperti yang kita bayangkan. Tapi satu hal, pemeliharaan yang Dia berikan bagi kita akan memampukan kita hidup di dalam Dia dan hidup bagi Dia. Maka pertanyaannya, maukah kita persembahkan hidup kita jadi persembahan yang indah